Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mengamalkan puasa sunnah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu diharapkan mampu mengamalkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar. 3. Menjelaskan jenis dan ketentuan puasa sunnah dengan benar. 4. Menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. 5. Mempraktikkan tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Baik, kita masuk pada materi yaitu 1. Makna puasa sunnah. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau siam yang artinya menahan diri, sedangkan menurut istilah bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan minum mulai dari terbit fajar sebelum subuh sampai dengan terbenam matahari waktu maghrib. Tujuan pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberikannya ganjaran. Puasa ditinjau dari hukum pelaksanaannya dibedakan menjadi 4 macam yaitu puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa makruh dan puasa haram. Puasa wajib atau fardu. Puasa wajib merupakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan oleh umat Islam dengan syarat tertentu. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan akan mendatangkan dosa seperti puasa di bulan Ramadan, puasa Arafah dan puasa Nasar. Puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam sebagai tambahan dan menyempurnakan ibadah wajib. Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Seperti puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa makruh. Puasa makruh merupakan pelaksanaan ibadah puasa dengan cara dan waktu yang tidak dianjurkan, namun tidak mendatangkan dosa. Hukum pelaksanaannya adalah makruh yaitu boleh dikerjakan namun lebih baik ditinggalkan seperti melaksanakan puasa pada hari Jumat saja atau pada hari Sabtu saja atau berpuasa yang dapat menjadikan dirinya menderita. Puasa haram adalah puasa yang dilaksanakan pada waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah haram. Apabila dikerjakan akan berdosa. Waktu yang dilarang melaksanakan puasa antara lain puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta puasa pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah.
Jadi puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu tertentu sebagai tambahan amalan, serta penyempurnaan ibadah wajib lainnya. Melaksanakan puasa sunnah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Adapun jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Jenis puasa sunnah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dicontohkan dan diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain: satu, puasa Syawal, yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Keutamaan puasa Syawal sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ayyub berikut ini, yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. 4. Puasa Arafah, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau satu hari sebelum hari raya Idul Adha. 5. Puasa Sya'ban, puasa sunnah yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban. 6. Puasa di pertengahan bulan Qamariyah, yaitu puasa sunnah yang dikerjakan pada Ayyamul Bid, yaitu hari-hari putih, yaitu hari yang terang bulan pada malam harinya. Biasanya terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15. Disebut pada hari-hari putih karena terang bulan pada malam harinya dan pada siangnya hari terang karena matahari. 7. Puasa Nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa ini disunnahkan menurut kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. 8. Puasa Tasu'ah, yaitu berpuasa pada 9 Muharram dengan tujuan untuk mengiringi pelaksanaan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Puasa sunnah ini dilakukan adalah sebagai pembeda pelaksanaan puasa orang Yahudi yang juga melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram menjadi sunnah dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan untuk mengiringi pelaksanaan puasa pada tanggal 10 Muharram esokan harinya. Hal ini yang akan membedakan dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketentuan puasa sunnah. Setiap ibadah yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah mengikuti ketentuan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan ibadah puasa, ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Tentu masih ingat dengan beberapa ketentuan-ketentuan ibadah puasa Ramadan, yaitu syarat dan rukun, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Beberapa ketentuan tersebut juga berlaku pada puasa sunnah. Ketentuan tersebut antara lain: 1. Syarat sah puasa sunnah. A. Islam, maksudnya orang yang melaksanakan puasa haruslah beragama Islam. 2. Mubayyit, yaitu anak yang telah dapat membedakan antara hal bermanfaat atau dan berbahaya bagi diri sendiri. C. Suci, yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas, khusus sebagai wanita. D. Berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. F. Mendapat izin dari suami, khusus bagi wanita yang sudah berumah tangga.
karena tidak diperbolehkan seorang wanita yang sudah berumah tangga melaksanakan puasa sunnah jika tidak diizinkan oleh suaminya. Rukun puasa. A. Niat, yaitu berniat melaksanakan puasa pada malam harinya. B. Menahan, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. 3. Hal-hal yang membatalkan puasa. A. Makan dan minum dengan sengaja. B. Muntah dengan sengaja. C. Murtad atau keluar dari agama Islam. D. Keluar dari ketentuan syarat dan sah puasa. Tata cara pelaksanaan puasa sunnah sama dengan pelaksanaan puasa bulan Ramadan. Perbedaannya terletak pada niat saja. Niat puasa sunnah disesuaikan dengan jenis puasa yang akan dilaksanakan dan dilakukan pada malam hari sebelum pelaksanaan puasa. Niat merupakan pekerjaan hati dan harus dilafazkan menggunakan bahasa Arab, namun boleh juga menggunakan bahasa yang kita pahami. Contoh niat puasa hari Senin, saya niat berpuasa pada hari Senin, sunnah karena Allah Ta'ala. Adapun hikmah dan manfaat puasa sunnah yaitu: 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah menjadi salah satu bentuk tagarrub atau upaya mendekatkan diri kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Melatih pengendalian diri dan kesabaran. 3. Membersih jiwa. 4. Menumbuhkan rasa syukur dan empati sosial. 5. Manfaat kesehatan fisik dan mental. Baik, adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu menjalankan puasa sunnah adalah investasi jangka panjang. Itu adalah cara untuk melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik di dunia sambil mengumpulkan bekal pahala yang sangat besar sebagaimana jaminan keselamatan dan kemuliaan di akhirat kelak. Adapun tugasnya yaitu jika seseorang memiliki utang puasa Ramadan, mana yang lebih utama didahulukan, membayar utang puasa atau melaksanakan puasa sunnah seperti puasa Syawal, dan mengapa? Silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar. Baik, sampai di sini pertemuan kali ini dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.